Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Liandini dengan NIM B1A1230220. Baik, pada video ini saya akan membahas materi mengenai efisiensi produksi dan diskriminasi harga. Baik, materi pertama adalah efisiensi produksi. Fungsi produksi itu adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara output dan input. Nah, dapat dilihat pada tabel tersebut. Nah, tabel tersebut adalah hasil olahan data regresi yang didapatkan melalui Excel. Berikut adalah cara mengolahnya. Baik, saya akan menjelaskan cara mengolah data regresi melalui Excel, sehingga menghasilkan output data. Nah, jadi untuk mengolah data, diperlukan data produksi. Ini adalah salah satu contoh tabel data produksi sebuah perusahaan. Baik, langkah pertama adalah menyiapkan masing-masing tabel untuk bahan penolong, bahan baku, jam kerja, serta produksi. Pada tabel bahan penolong, masukkan rumus sama dengan ln dalam kurung, lalu memblok semua data kilogram pada bahan penolong, dan menekan enter. Begitu juga pada bahan baku, masukkan rumus sama dengan ln dalam kurung, kemudian blok data kilogram pada bahan baku, dan menekan enter. Dan pada jam kerja, masukkan rumus sama dengan ln dalam kurung, blok data semua siklus pada jam kerja, dan menekan enter. Dan pada produksi, masukkan rumus sama dengan ln dalam kurung dan blok data kilogram pada produksi, lalu menekan enter, sehingga didapatlah hasil olah data. Selanjutnya adalah koefisien input. Nah, untuk mengetahui masing-masing koefisien input, dapat dilihat pada tabel tersebut, yang dimana koefisien bahan penolong adalah 0,500 dan koefisien bahan baku adalah 0,002 dan koefisien jam kerja adalah 0,678. Dan untuk menghitung skala usaha, semua koefisien input dijumlahkan, yaitu 0,500 ditambah 0,002 ditambah 0,678 yang menghasilkan 1,18, yang dimana 1,18 itu lebih besar dari 1, sehingga increasing return to scale, artinya pertambahan 1 unit input menghasilkan output yang lebih dari 1. Baik, selanjutnya adalah efisiensi input. Pada tabel tersebut adalah tabel data perhitungan efisiensi harga input. Nah, untuk koefisien regresi atau elastisitas input bahan baku adalah 0,002, elastisitas input bahan penolong adalah 0,500, dan elastisitas input jam kerja adalah 0,678. Rata-rata jumlah faktor input bahan bakunya adalah 669,5. Untuk bahan penolong adalah 108,75. Dan untuk jam kerjanya adalah 8,6. Harga persatuan input untuk bahan bakunya adalah 4.000. Dan harga persatuan input dalam bahan penolong adalah 40.000. Dan harga persatuan input yang bekerja adalah 650.000. Rata-rata produksinya adalah 1.275.
dan harga produksi per kilogram adalah 20.000. Lalu bagaimana cara untuk menghitung efisiensi input? Berikut adalah cara perhitungannya. Selanjutnya adalah penjelasan perhitungan efisiensi input. Jadi, perhitungan efisiensi input, rumus perhitungan efisiensi input yaitu elastisitas input dikali jumlah output dikali dengan harga output persatuan, lalu dibagi oleh harga penjumlahan jumlah output serta harga output persatuan. Lalu hasil yang saya dapatkan yaitu 2,93 untuk bahan penolong yang masih belum efisien karena lebih besar dari 1, sehingga inputnya perlu ditambah. Sedangkan untuk bahan bakunya yaitu 0,019 yang masih belum efisien karena kurang dari 1, sehingga inputnya perlu dikurangi. Nah, dan untuk jam kerjanya adalah 3,09 yang masih tidak efisien karena lebih besar dari 1, sehingga inputnya perlu ditambah. Baik, materi yang kedua adalah diskriminasi harga. Jadi, diskriminasi harga itu adalah strategi penjualan yang mengenakan harga berbeda kepada pembeli untuk produk atau layanan yang sama. Tujuan utama dari diskriminasi harga adalah untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dengan menangkap surplus konsumen. Nah, salah satu studi kasus diskriminasi harga yaitu diskriminasi harga solar antara nelayan versus industri. Berikut adalah harga solar pada nelayan dan industri. Harga solar untuk nelayan yaitu Rp6.800 per liter. Sedangkan harga untuk sektor industri yaitu sebesar Rp12.500 per liter. Selanjutnya adalah elastisitas harga pada nelayan, yaitu elastis, dikarenakan bahan bakar solar sangat penting untuk operasional nelayan, terutama untuk perahu dan alat tangkap ikan. Nah, nelayan juga tidak dapat mengurangi konsumsi mereka dengan mudah. Akibatnya, meskipun harga solar naik, nelayan tidak dapat mengurangi konsumsi mereka tanpa bahan bakar tersebut. Mereka juga tidak dapat melakukan kegiatan menangkap ikan. Oleh karena itu, perubahan harga pada nelayan dapat mempengaruhi permintaan nelayan. Untuk industri yaitu inelastis, karena permintaan solar lebih dapat disesuaikan di bidang industri, terutama di bidang yang memiliki sumber energi lain. Misalnya, ketika bahan bakar ini meningkat, industri yang dapat beralih ke energi listrik, gas, atau bahkan energi yang terbarukan, yang cenderung mengurangi ketergantungannya pada solar. Selanjutnya adalah syarat diskriminasi harga yang kedua, yaitu pasar yang bisa dibedakan. Jadi, cara pemerintah menerapkan kebijakan subsidi untuk memastikan bahwa nelayan kecil hanya menerima potongan harga solar yang menunjukkan bahwa perbedaan antara nelayan dan sektor industri. Jadi, kebijakan pemerintah tentang subsidi seperti program registrasi kapal nelayan yang memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi nelayan kecil yang berhak menerima subsidi serta dapat dengan mudah membedakan segmen nelayan. Nah, selain itu juga pengawasan distribusi melalui SPBU atau stasiun pengisian bahan bakar umum. Khusus untuk nelayan, bahwa memastikan solar subsidi hanya dapat dibeli oleh mereka yang terdaftar dalam program ini. Nah, hal ini juga dapat memungkinkan untuk pemerintah dalam mengawasi alokasi
untuk mengawasi alokasi bahan bakar dan mencegah penyalahgunaan subsidi oleh pihak yang tidak berhak, seperti nelayan besar atau pihak lain yang berusaha mendapatkan solar dengan cara harga subsidi. Baik, demikian pemaparan materi mengenai efisiensi produksi dan diskriminasi harga. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.